Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha suci. Bukan salam dari pejabat, bukan salam dari bupati, bukan salam dari orang kaya, tapi salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam jasad yang rapuh dan cepat membusuk ini ada ruh. Karena ruh itulah tanah yang hitam, tempatnya di bawah telapak kaki, bisa menjadi mulia. Karena ruh itu jugalah yang bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, telah kami beritahukan kepada seluruh malaikat, sujudlah kepada Adam. Kenapa malaikat bersujud kepada Adam, sedangkan Adam terbuat dari tanah, tempatnya di bawah telapak kaki? Bisa malaikat yang terbuat dari nur bersujud kepadanya. Karena ruh itulah yang ada di dalam tanah itu, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh malaikat sujud kepada Adam. Maka hari ini kita duduk bersama menjalin tali silaturahim, maka mendapatlah kita yaitu pahala silaturahim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka laki-laki yang baligh berakal wajib mendengarkan, yaitu rukun khutbah ada 5. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kita yaitu membaca inti Quran. Yang keempat yaitu doa. Kemudian yang kelima itulah wasiat takwa. Usikum wa nafsi bittaqwallah, maka takutlah kepada Allah. Dengan takut kepada Allah, pedagang tidak akan curang dengan timbangannya. Dengan takut kepada Allah, suami tidak akan mengkhianati istrinya. Dengan takut kepada Allah, istri tidak akan berselingkuh. Karena takut kepada Allah, anak tidak akan melawan kepada kedua orang tuanya. Karena takut kepada Allah, pemimpin menjaga rakyatnya. Karena takut kepada Allah, ulama tetap berdiri pada fatwanya. Petir menyambar, langit menganga, mereka tetap berkata hak, kulil haqqa walau kana murran. Katakan hak itu walaupun berat terasa. Maka sampai kapan kita menanggung kesusahan dan kesulitan ini? Karena
kehidupan ini ada tiga. Siapa yang mengatakan lepas daripada tiga, maka dia adalah orang gila. Yang pertama adalah la rohata fil hayah. Setiap manusia tidak akan pernah merasakan tenang. Mahasiswa yang sudah mendapatkan nilai baik, ketika dia lihat nilainya tinggi, hebat, rupanya mereka belum juga tenang. Mereka berkata, belum juga mendapatkan pekerjaan. Mungkin setelah mendapatkan pekerjaan mereka sudah merasakan tenang, tapi belum juga merasakan ketenangan. Setelah mendapatkan kerja, rupanya belum mendapatkan tautan hidup pernikahan. Mereka berkata mungkin sudah merasakan tenang. Setelah menikah, mereka pun belum juga merasakan tenang, karena ada anak-anak yang membuat gundah gulana hati. Lalu kapan kita merasakan tenang? Ketika lisan ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika malaikat maut mencabut nyawa, barulah kita merasakan ketenangan. Kalau ada manusia yang mengatakan selesai momen ini tenang, masih ada momen-momen berikutnya, maka kita pasti merasakan tenang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, la yaslamu min alsilatin nas. Setiap manusia tidak akan pernah lepas dari tajamnya lidah manusia. Karena kenapa? Mungkin hari ini ada yang dicaci, ada yang dimaki, kemudian tenanglah, itu adalah bunga-bunga kehidupan. Sedangkan Rasulullah SAW mereka katakan kazab, pendusta, syair, tukang sihir, at-tatirul awwalin. Kemudian mereka katakan begitulah dia bunga-bunga kehidupan. Kapan terlepas? Ketika maut datang menghampiri kita. Kemudian yang ketiga adalah kita semua tidak akan lepas dari kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Karena kita tidak akan pernah lepas dari kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kenapa ayat ini tidak mengatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti mati? Maka kenapa harus merasa? Karena mati itu adalah rasa. Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj berjumpa dengan orang-orang yang ribuan tahun yang telah mati. Terjadi dialog. Dia bertanya, apa rasa kematian? Ada yang mengatakan bahwa seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Dan ada yang mengatakan bahwa seperti mata kail pancing ditusukkan ke daging yang basah, lalu ditarik terikut dagingnya. Itulah rasanya kematian. Karena Islam mewajibkan, menganjurkan kita mengingat mati. Socrates, ilmuwan filosof Yunani, berkata setelah mati tidak ada lagi kehidupan. Karena untuk merasakan ini perlu duduk 500 tahun bersimpuh agar tahu bagaimananya rasa kehidupan. Tapi Islam tidak menganjurkan untuk mengingat mati, karena kematian itu lebih indah daripada hidup di dunia, karena kekal untuk selama-lamanya. Di sana tidak ada caci maki, tidak ada kasar, tidak ada hina menghina. Yang ada salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam dari Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha suci. Bukan salam dari pejabat, bukan salam dari bupati, bukan salam dari orang kaya, tapi salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai masanya nanti mata terpejam, ruh pun sudah keluar dari jasad. Ketika itu orang memejamkan mata kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rumah itu kita yang buat, arsiteknya kita yang cari, tapi sejengkal pun tak ada yang mau menerima kita di rumah itu. Siapa yang mau menerima
menerima kita, yaitu TPU, tempat pemakaman umum. Yatba'ul mayyita salasun, setiap mayat diiringi oleh 3. Ahluhu, sanak menantu mengiringi kita, kemudian mereka pulang. Mahluhu, harta mobil mewah, kain sutra, kemudian datang mengantarkan kita sampai ke liang lahat. Kemudian ketika kita dikuburkan, kemudian diambil, ditarik, kemudian mereka bagi-bagikan itu semua. Lalu apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau mungkin pernah ketika hidup kita mengusap kepala anak yatim, kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kemudian sempatlah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, itulah nantinya yang kita hadapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama, kemudian kita berjabat tangan. Untuk apa? Kita lakukan salat fardu, puasa dan sedekah, yaitu untuk apa? Yaitu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengharapkan ridha Allah? Begitulah caranya. Setiap kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kerjakan dengan seikhlas mungkin, dengan tujuan yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang di dalam surga, kemudian Allah berkata, wahai penghuni surga, apa yang kau inginkan dariku ya penghuni surga? Kemudian penghuni surga menjawab, ridhaka, kami ingin ridha engkau ya Allah, karena hari ini kita hidup di dunia hanyalah untuk mati. Kemudian kita persiapkan bekal-bekal untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalin silaturahim, kerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hilangkan dendam kusuman, karena setiap ibadah-ibadah yang kita perbuat yaitu untuk mensucikan hati kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah untuk mengharapkan ridha Allah. Langkah pertama yaitu menghapus dosa, langkah kedua yaitu mengangkat derajat. Hari ini kita buktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita cinta kepada Allah. Kemudian hari ini kita buktikan, kuntum khairu ummah, engkau umat terbaik. Kapan kita menjadikan umat terbaik? Apakah karena puasa? Apakah karena zakat? Apakah karena sedekah? Tidak, tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita kerjakan itu, kita bawa orang-orang berbuat baik, cegahkan kemungkaran. Mari perbanyak bekal-bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidup di dunia semuanya rugi. Yang ganteng rugi, yang punya anak rugi, yang punya rumah mewah rugi. Siapa orang yang tak rugi? Illalladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal saleh.